Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah seluruh amalan itu bergantung kepada niatnya, dan hanya saja bagi setiap seseorang apa saja yang niatkan. Dengan hadis ini maka lahirlah 5 kaidah. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, seluruh urusan itu bergantung kepada tujuannya. Contoh yang pertama, wuduk mesti dari wuduk itu dari tujuan niat, begitu juga pada mandi, puasa dan salat. Yang kaidah yang kedua, ma yustaratu fi ta'inu fal khata'u fi mubatilun, sesuatu yang disyaratkan terhadapnya ditentukan, lalu salah dalam menentukan itu membatalkan. Contoh, salah dalam membayar kafarat jihad kepada kafarat pembunuhan. Yang ketiga, ma yustaratu ta'rudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinu tafsilan izai ayyanahu wa akhta'a darra, sesuatu yang disyaratkan terhadapnya disinggung baginya sesuatu baik secara global dan tidak disyaratkan menentukannya hal keadaan secara rinci. Apabila menentukan dia seorang akan sesuatu lalu salah dalam menentukan, itu membahayakan. Contoh, jikalau berniat dia seorang akan tidak disyaratkan menentukan berapa rakaat jumlah rakaat salat, maka jikalau berniat dia seorang akan salat zuhur 5 rakaat atau 3 rakaat, niscaya tidak sah salatnya. Yang kaidah yang keempat, ma la yustaratu ta'rudu jumlatan wa la tafsilan izai anahu akhta'a lam yadurra, sesuatu yang tidak disyaratkan terhadapnya disinggung dan tidak juga terhadapnya disinggung baik secara global dan tidak juga secara rinci. Apabila menentukan dia seorang akan sesuatu lalu salah dalam menentukan, itu tidak membahayakan. Contoh, salah dalam menentukan oleh imam orang salat di belakangnya, maka jikalau berniat dia seorang jikalau berniat oleh imam untuknya sizat, maka terbuktilah siamar, niscaya tidak membahayakan, karena sesungguhnya tidak disyaratkan oleh imam menentukan makmum dan tidak juga niat jadi imam. Yang kaidah yang kelima, maka sidul lafzi ala niyatil lafizi, semua urusan itu bergantung kepada orang yang melafazkan urusan. Contoh, dihadapkan sumpah kepada muta'alai, lalu ia enggan atau nakal ia muta'alai, niscaya tidak boleh diponis di atasnya muta'alai dengan semata-mata perkataannya, karena sesungguhnya hukum asal bukan itu. Jikalau adalah nama istrinya atau budaknya nama istrinya Tolik, nama budaknya Hurrah, maka jikalau memanggil ya berkata ya seorang dengannya maka jikalau berkata ya seorang ya Tolik ya Hurrah, maka jikalau bertujuan ya seorang dengannya kalimat akan talak atau kemerdekaan, maka silah keduanya. Maka jikalau ia bertujuan akan dengannya kalimat akan untuk memanggil, niscaya tidak, wa illa fala, niscaya tidak apa-apa. Iza syak qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri asalla salasan aw arba'an falyatrahi syakka falyabni ala mastaiqan. Apabila ragu-ragu oleh salah seorang kalian di dalam salatnya, lalu ia tidak mengetahui apakah ia telah salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia buang ragu-ragu akan ragu-ragu. Maka hendaklah ia membuang akan ragu-ragu dan hendaklah ia melanjutkan atas apa yang ia yakini. Dengan hadis ini maka lahirlah 5 kaidah. Kaidah yang ke-6, al-yaqinu la yuzalu bisyakki, keyakinan tidak hilang dengan ragu-ragu. Contoh, siapa saja yang meyakini akan suci dan dia ragu-ragu di dalam berhadas, maka ia dianggap suci. Kaidah yang ke-7, al-aslu baqa'u makana ala makana, hukum asal itu tetap sesuatu yang pernah ada atas sesuatu yang pernah ada.
Contoh, siapa saja yang ia makan pada akhir malam dan dia ragu-ragu tentang terbitnya fajar, niscaya sah ia seorang akan puasanya, karena sesungguhnya hukum asal baqul laili masih tersisa malam. Kaidah yang ke-8, al-aslu baratuz zimmah, hukum asal itu bebas tanggungjawab. Contoh, dihadapkan sumpah kepada mudda'i lalu henggan ia mudda'i alaih, niscaya tidak boleh diponis di atasnya mudda'i alaih dengan semata-mata perkataannya, karena sesungguhnya hukum asal bebas tanggungjawabnya, akan tetapi ditawarkan sumpah kepada mudda'i. Kaidah yang ke-9, al-aslu adam, hukum asal itu tidak ada. Contoh, perkataan yang dibenarkan adalah perkataan Amil Qirat. Dalam perkataannya, aku tidak beruntung, karena sesungguhnya hukum asal tidak beruntung. Kaidah yang ke-10, al-aslu fi kulli hadisin takdiru bi aqrabi zamanihi, al-aslu bi kulli, hukum asal pada setiap kejadian itu ditakdirkan kepada waktu yang terdekatnya. Contoh, memukul ia seorang akan perut ibu hamil, lalu lahirlah anak hal keadaan hidup dan kekal zamannya anak dengan tanpa kendala, kemudian meninggal ya anak, maka tidak ada bayaran, karena sesungguhnya secara zahir sesungguhnya anak itu mati dengan sebab yang lain, karena sesungguhnya dengan sebab yang lain itu lebih dekat zamannya darinya kematian. Qala Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra, sesungguhnya menginginkan oleh Allah akan kalian dengan kebaikan dan tidak menginginkan dengan kalian oleh Allah akan kesulitan. Dengan dalil Al-Quran ini maka lahirlah dua kaidah. Kaidah yang ke-11, al-musyaqqatu tajlibut taisir, perkara sulit itu bisa menarik kemudahan. Contoh, apabila sulit di atasnya seseorang oleh berdiri di dalam salat, niscaya ia boleh baginya seorang, niscaya boleh baginya seorang untuk duduk. Maka dan begitu juga apabila sulit di atasnya seseorang oleh duduk, niscaya ia salat al-keadaan berbaring. Kaidah yang ke-12, al-asya'u idza tasaddaqat, beberapa perkara yang apabila ia menyempit, beberapa perkara yang ia menyempit, apabila ia menyempit, niscaya ia akan melapang. Beberapa perkara yang apabila ia melapang, niscaya menyempit. Contoh, berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur karena sesuatu yang terpaksa kepadanya, niscaya dimaafin, dan banyaknya berlebih-lebihan itu tidak ada dengannya berlebih-lebihan itu hajat, niscaya tidak dimaafin dengannya bergerak. Sedikit bergerak di dalam salat karena sesuatu yang terpaksa dengannya bergerak, niscaya dimaafin dengannya bergerak, dan banyaknya bergerak di dalam salat itu tidak ada dengannya bergerak itu tujuan atau hajat, maka niscaya tidak dimaafin dengannya bergerak. Ad-darar yazurah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar, jangan merugikan orang dan jangan pula dirugikan orang. Dengan hadis ini maka lahirlah 7 kaidah. Kaidah yang ke-13, ad-darar yuzal, darar itu mesti dihilangkan. Contoh, boleh bagi seorang wanita memfasak nikah karena bersangatan miskinnya sang suami. Kaidah yang ke-14, al-darar la yuzalul bid-darar, darar itu tidak mesti dihilangkan dengan darar. Tidak boleh dihilangkan dengan darar. Contoh,
Tidak boleh memakan oleh orang yang oleh orang yang keadaan darurat akan makanan orang yang mudarat, dan tidak juga boleh membunuh anaknya atau budaknya. Kaidah yang ke-15, iza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Apabila bertolak belakang oleh dua mafsadah niscaya dijaga yang paling besarnya dari keduanya akan kemudaratannya, dan dengan melakukan yang paling ringannya mudarat. Contoh, boleh membelah perut mayit apabila ada di dalam perut mayit itu anak yang diharapkan hidupnya anak. Kaidah yang ke-16, kaidah 16, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengelakkan perkara rusak itu diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Contoh, berlebih-lebihan di dalam kumur dan intisya itu hukumnya sunnah, dan dimakruhkan ia berlebih-lebihan bagi orang puasa karena menjaga puasa dari bawah terjangkit atau tertimpa oleh perkara yang membatalkan puasa. Qala Nabi sallallahu ta'ala wallazi lahum li furujihim hafizuna ila aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin fa man ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun. Hal hajatu kada tanzulu manzilatat darurah. Kaidah yang ke-16, 17, 18. Berarti banyak tinggal tadi. Ad-daruratu bihul mahzurat. Tidak boleh perkara darurat itu membolehkan akan perkara yang darurat. Contoh, boleh memakan daging babi atau bangkai dan meloloskan sopan dengan minum khamar. Kaidah yang ke-16 al-aslu asya'u. Mau bihalit darurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu dikadarkan dengannya darurat. Contoh, tidak boleh memakan daging babi kecuali kadar menutup nyawa. Kaidah yang ke-17, qala Allah Ta'ala hal hajatu kedatangan zulu manzilatat darurah. Hajat itu kadang-kadang menempati hajat akan kedudukan darurat. Contoh, boleh memandang wanita janabi untuk bermuamalah dan untuk melamar. Kaidah yang ke-18, darul aiza ta'arada mafsadatani ru'ya azamuma dararan bi'artikabi akhaffihima. Apabila bertolak belakang oleh dua mafsadah, niscaya dijaga yang paling besarnya akan dari keduanya akan kemudaratan, dan dengan melakukan yang paling ringannya mudarat. Contoh, boleh membelah perut mayit apabila ada di dalam perut mayit itu anak yang diharapkan hidupnya anak. Kaidah yang ke-19, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengelakkan perkara rusak itu diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Contoh,
berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan intisyak itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Dan dimakruhkan ianya berlebih-lebihan bagi orang puasa karena menjaga puasa dari bahawa terjangkit oleh perkara yang membatalkan. Qala Allah Ta'ala wallazina hum li furujihim hafizuna ila aswajihim aw ma malakat aymanuhum ila ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtaga wara zalika faulaika humul adun. Dengan ayat Al-Quran ini maka lahirlah satu kaidah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad enggak. Al-aslu fil abada at-tahrimi. Hukum asal pada kebaluan wanita itu haram. Contoh, boleh menggauli seorang akan budak-budak mereka yang mereka tersebut didapatkan di tempat-tempat perang. Nisa tidak halal kecuali bahawa ia mendapat jatah pada ghanimah dari harahan imam. Orang yang pandai membaginya akan budak, lalu membagi seorang akan budak dari tanpa takut dan zalim. Wa'mur. Qala Allah Ta'ala wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Dan perintahkanlah olehmu dengan perkara uruf dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Dengan hadis ini maka lahirlah al-a'raf, al-adatu. Al-a'raf itu adat. Dengan ayat Al-Quran ini maka lahirlah tiga kaidah. Kaidah yang ke-21, al-adatu muhkamatu. Adat itu bisa jadi hukum hakam. Contoh, menjual ia seorang akan sesuatu. Niscaya menempatkan ia seorang menjual pada masuk ke kamar mandi atau makan dari makanan yang dihidangkan sebagai jamuan dengan tanpa ada bicara, itu kembali kepada adat, gratis atau tidak gratis. Kaidah yang ke-22, ma warada bi syar'u mutlaqan ala dubitulahu fil wala dubitulahu fi wala fil lugati yurja'u fi la fi. Sesuatu yang datang dengan sesuatu al-keadaan secara mutlak dan ma warada bihi syar'u, sesuatu yang datang dengan sesuatu oleh syarak al-keadaan secara mutlak dan tidak ditentukan dengan sesuatu wala dobitolahu, dan tidak ditentukan baginya sesuatu di dalam syarak dan tidak juga di dalam bahasa. Niscaya itu kembali padanya satu kepada uruf. Contoh, mencukup jual beli dengan muatah, jual beli dengan tanpa ijab kabul. Karena sesungguhnya tidak sah menurut pendapat yang kuat karena menilai kepada lafaz, maka wajib kembali kepada uruf. Inilah pendapat yang dipilih oleh inilah pendapat yang kuat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ianya pendapat yang kuat. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak batal dengan ijtihad. Contoh, jikalau memutuskan hukum oleh hakim dengan sesuatu lalu berubah ijtihadnya hakim, niscaya tidak membatalkan ia ijtihad yang pertama akan ijtihad yang kedua akan yang pertama. Qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dengan kebaikan. Dengan Al-Quran ini, dengan
ayat Al-Quran ini, maka lahirlah satu kaidah yang ke-24. Al-isaru bil ibadati mamnu'. Mendahulukan orang lain dengan ibadah itu dicegah atau dilarang. Contoh, mendahulukan orang lain dengan saf pertama. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengutamakan akan orang lain di atas diri mereka, walaupun ada dengan mereka itu keperluan. Dengan hadis ini maka lahirlah dengan ayat Al-Quran ini maka lahirlah satu kaidah. Al-isaru bi ghairil ibadati matlubun. Mendahulukan orang lain dengan selain ibadah itu diutamakan. Contoh, mendahulukan orang lain dengan tempat tinggal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dengan hadis ini maka lahirlah satu kaidah, yaitu kaidah 26. Tasarruful imamu ala ra'iyati manutun bil maslahat. Tasarruf seorang imam itu terhadap rakyatnya itu diikat dengan kemaslahatan. Contoh, tidak boleh bagi seorang imam mendahulukan dari harta baitul mal akan orang yang tidak memerlukan dari atas orang yang memerlukan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, itra'u al hududa bisubahat. Elakkan oleh kalian akan had dengan subahan. Dengan hadis ini maka lahirlah satu kaidah, dua kaidah. Al-hududu taskutu bisubahat. Hukum had itu gugur dengan subahat. Contoh, siapa saja yang menggauli ia akan siapa saja yang ia menggauli akan wanita nisa, dan ia seseorang menduga akan istrinya, nisa tidak ada hukum had di atasnya. Kalau Allah Ta'ala, inna ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian sebenar-benar bertakwa. Dengan hadis ini maka dengan firman Allah ini maka lahirlah satu kaidah yang ke-28. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna oleh perkara wajib kecuali dengan sesuatu, maka ia sesuatu menjadi wajib. Wajib mencuci sebagian dari leher atau pundak dan berserta muka berserta kepala berserta muka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa subahat faqad istabaraha lidinihi wa irdi. Maka siapa saja yang menghindari akan perkara subahat, maka sungguh ia telah melindungi bagi agamanya dan harga dirinya. Maka lahirlah satu kaidah, kaidah yang ke-29. Al-khuruju min khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Contoh, sunnah mencuci mani. Berkata Imam Malik dengan wajibnya mencuci mani. Kalau Allah Ta'ala, famanit turagaira bagi wala adim fala isma'alai. Maka lahirlah dua kaidah yang ke-30.
30. Ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Keringanan ar-rukhsu la tunatu tidak diikat dengan perkara maksiat. Contoh, tidak membolehkan oleh seorang pelaku maksiat dengan sebab safarnya akan sesuatu dari keringanan safar seperti jamak, qasar dan berbuka. Yang kaidah yang 31, ar-ruqasu la tunatu bisyakki. Keringanan tidak diikat dengan ragu-ragu. Contoh, wajib mencuci kaki bagi seorang yang ia ragu-ragu tentang bolehnya menyapu sepatu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah, hajuraki ala qadri nasabik. Pahalamu itu tergantung kepada kecapaianmu. Maka lahirlah satu kaidah, maka aksara fi'lan kana aksara fadlan. Sesuatu yang banyak pergerakannya, misalnya sesuatu yang ia banyak akan pergerakannya, ada ia banyak kelebihannya. Contoh, adalah memisah witir itu lebih afdal dari memisah witir itu lebih afdal daripada menyambung witir, karena menambah daripada niat, takbir dan sujud dan tasyahud, salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sesuatu yang kuperintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka kerjakan oleh kalian darinya sesuatu selama kalian mampu. Maka lahirlah dua kaidah yang ke-33. Ma la yutraku kullu wa la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan seluruhnya, jangan ditinggalkan sebagiannya. Seorang yang ia mampu berbuat baik, jangan ditinggalkan seluruhnya. Seorang yang ia mampu berbuat baik dengan 1 dinar, seorang yang tidak mampu berbuat baik dengan 1 dinar, dan ia mampu berbuat baik dengan 1 dirham, maka hendaklah ia melakukan. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Perkara yang mampu dilakukan tidak gugur dengan perkara yang tidak mampu dilakukan. Contoh, jikalau tidak mampu ya seseorang dari ruku dan sujud, bukan berdiri, niscaya wajib ya seorang akan berdiri. Qala Allah Ta'ala, wal takum minkum yad'una ilal khairi wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maka lahirlah dua kaidah mahruma fi'luhu haruma talabuhu. Sesuatu yang haram perbuatannya, haram juga memberikannya, memintanya, haram juga memintanya. Contoh, meminta riba dan mahar pelacur. Mahruma fi'luhu mahruma a'zahu haruma tala'itahu. Sesuatu yang haram mengambilnya, haram juga memberikannya. Contoh, memberi mahar pelacur dan memberi riba. Qala Allah Ta'ala, wa la tabu ma qaddamu wa atharuhum. Kaidah yang ke-36. Khairul muta'ati afdalu minal qasir. Perkara yang kebaikan yang melampaui batas itu lebih afdal daripada yang tidak melampaui batas. Contoh, mengajarkan ilmu itu lebih utama daripada orang salat nawafil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslimin ay ya'khudha akhihi bi ghairi
ayya khuza asa akhihi bighairi taibi nafsin anhu minhu. Tongkat saudaranya mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa senang hati darinya. Dengan di sini maka lahirlah satu kaidah yang ke-38. Ridho bi syai' ridho bima tawalladu minhu. Ridho dengan sesuatu itu ridho dengan sesuatu itu ridho dengan sesuatu yang terlahir darinya sesuatu. Contoh, ridho oleh sepasang dua suami istri dengan aibnya pasangan, lalu menambah ia aib, niscaya tidak boleh kiyar menurut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram. Kaidah yang ke-39, al-aslu yaduru al-aslu al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu bertolak belakang. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Maka lahir contoh, haram khamar karena potensi memabukkannya, dan apabila hilang potensi memabukkannya niscaya halal ya khamar, seperti cuka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu ma halallahu fi kitabih, al-haramu ma arramallahu fi kitabih, wa ma sakata anhu fa wa mimma afa anhu. Perkara halal itu adalah sesuatu yang menghalalkan oleh Allah di dalam kitabnya, dan perkara haram itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya. Dan apa sesuatu yang diam ya Allah darinya sesuatu, maka ianya sesuatu itu dimaafin dengannya. Contoh, kaidah yang ke-40, al-aslu fi asya'i ibaha. Hukum asal pada sesuatu itu mubah. Contoh, pada masalah jerapah, sesungguhnya Imam Syekhi memakan akalnya jerapah, karena sesungguhnya hukum asal mubah.